Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 dengan judul pencarian pattern dan insight pada data. Dan dosen pengampu kita ada Bapak Dr. Insinyur Herawan Hayadi Eskom Mkom. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama ada Mampu Ahwani. Dan selanjutnya ada saya sebagai moderator yaitu Lintang. Selanjutnya ada Hasel, dan terakhir ada Fajar Rizkila. Nah, hari ini kita bakal menjelaskan tentang bagaimana cara mencari pattern dan insight pada data. Nah, untuk yang mulai itu ada pengertian data akan dijelaskan oleh saudara Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data. Pengertian data. Pengertian data di sini adalah sekumpulan informasi yang merujuk pada pernyataan yang disajikan dalam format faktual, digital atau detail yang dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran dari berbagai sumber. Dan data juga banyak dari peneliti juga banyak yang menyimpulkan bahwa data adalah sekumpulan informasi yang dikumpulkan untuk diolah menjadi informasi. Inilah jenis-jenis pola pada data. Yang pertama adalah pola deskriptif yang di sini menjelaskan bagaimana itu terjadi. Yang kedua ada diagnostik. Yang diagnostik merupakan adalah penjelasan bagaimana hal itu terjadi. Yang ketiga ada prediktif. Prediktif adalah meramal apa yang terjadi ke depannya. Dan ada preskriptif yang dimana akan merekomendasikan dari ketiga hal ini untuk penelitian lanjutan ke depannya. Di sini saya mengambil contoh pola deskriptif yang dimana ada diagram lingkaran. Dan di diagram lingkaran ini ada warna putih, hitam, abu-abu, biru dan merah. Dan potongan yang ada di sini merupakan data anomali yang dimana data anomali tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fajar. Diagnostik ialah contoh diagnostik di sini menuju kepada diagnosis yang dimana diagnosis itu dengan bisa berhubungan dengan kata diagnosis. Pola diagnostik ini menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi dan menganalisis penyebab atau hubungan tersebut dalam data. Contoh di sini adalah jika seorang pasien mempunyai penyakit psikologis, maka hal ketiga di sini adalah hal yang berpengaruh dalam penyembuhan untuk pasien tersebut. Selanjutnya ada prediktif. Prediktif di sini seiring berjalannya waktu ada pengumpulan data dan selanjutnya akan melalui pelaporan atau analisis yang dimana laporan di sini akan mempertanyakan bagaimana hal itu terjadi. Selanjutnya ada monitoring yang dimana hal ini akan mempertanyakan kembali bagaimana hal itu terjadi.
Selanjutnya ke tahap akhir di predictive analitik. Assalamualaikum. Apa yang akan terjadi ke depannya? Ini adanya. Selanjutnya ada preskriptif. Preskriptif di sini menjelaskan ketiga hal tadi dan mengumpulkan rekomendasi yang terbaik untuk mengambil sebuah keputusan ke depannya. Selanjutnya bagian anomali pada data akan dijelaskan oleh Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada anomali pada data. Jenis-jenis anomali pada data itu ada 3: anomali titik, anomali kontekstual, dan anomali kolektif. Anomali titik ini adalah sering juga dikenal sebagai outlier, di mana titik data berbeda secara signifikan dan kumpulan data lainnya, dan diklarifikasikan menjadi 2 subkategori, yaitu outlier univariat dan outlier multivariat. Outlier univariat adalah nilai data yang muncul secara tidak normal atau menyimpang dalam suatu variabel atau pengukuran tunggal. Outlier multivariat adalah nilai data yang terlihat adalah nilai data yang terlihat terdistorsikan jika dilihat dari sisi hubungan antara 2 faktor atau lebih. Yang kedua ada anomali kontekstual. Anomali kontekstual adalah suatu kejanggalan atau dianggap menyimpang ketika dilihat dalam situasi tertentu seperti waktu, lingkungan, atau keadaan tertentu. Yang ketiga anomali kolektif. Anomali kolektif mengacu pada kelompok titik data yang menampakkan perilaku tidak biasa jika dikajikan secara bersamaan. Identifikasi anomali. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada clustering, yang ketiga tim series, yang keempat isolation price. Statistik deskriptif, metode untuk statistik deskriptif, metode untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran umum tentang distribusi frekuensi variabel atau penelitian. Kedua, clustering, teknik mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Yang ketiga, tim series, metode analisis yang berfokus pada data yang diamati dalam rentang waktu. Yang keempat, isolation price, algoritma machine learning yang dikembangkan untuk mengidentifikasi anomali. Pengembangan data. Yang pertama ada penanganan data. Yang pertama ada validasi data cleansing, yang ketiga peninjauan data manual, yang keempat penempatan data entry standar, yang selanjutnya ada impulatio, yang terakhir ada deskripsi anomali secara berkala. Validasi data, proses ini memastikan bahwa data yang masuk ke dalam sistem sesuai dengan format, tipe, atau aturan yang ditentukan. Yang selanjutnya ada metadata atau pembersihan data. Proses pembersihan data meliputi bagian penghapusan, penggantian, atau pembetulan data yang tidak valid. Yang selanjutnya ada peninjauan data manual. Dengan melakukan peninjauan data manual, terutama pada data yang dimiliki kemungkinan kesalahan atau
Ketika otomasi tidak cukup akurat, tinjauan ini melibatkan ahli atau orang yang memahami konteks data untuk menilai validasinya. Selanjutnya ada penempatan data entry standar. Standarisasi entry data ini melibatkan pembuatan panduan atau aturan tentang bagaimana data harus dimasukkan ke dalam sistem, termasuk format, satuan, dan ketepatan. Selanjutnya ada impulation. Proses ini pengisian nilai kosong atau data yang menghilang dengan estimasi seperti nilai rata-rata, median, atau nilai paling umum pada kolom tersebut. Yang terakhir ada deskripsi anomali. Melakukan deskripsi anomali secara berkala menggunakan algoritma atau metode analisis statistik untuk mengidentifikasi data untuk menyimpang pada pola umum. Visualisasi data. Visualisasi data adalah teknologi yang mendukung visualisasi yang interpretasi dari data-data yang ada dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Asep. Visualisasi data. Visualisasi data adalah teknologi yang mendukung visualisasi dan interpretasi dari data-data yang ada di dalam sebuah organisasi untuk dapat menganalisa data dan mendapatkan semua wawasan di dalamnya. Maka metode visualisasi sangat diperlukan. Tujuan dari visualisasi data adalah visualisasi data menggambarkan informasi lengkap dan berdasarkan efektif. Visualisasi data analisis yang depannya adalah analisis yang dilakukan pada satu variabel dengan tujuan mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik variabel tersebut. Variabel market atau pasar dan pengolahan masing-masing dipilih untuk mengidentifikasi komposisi dan sebaran data di lokasi pasar serta sumber komoditas pangan di wilayah Indonesia dari mulai tahun 2020 sampai 2022. Hasilnya yang ditampilkan seperti pada gambar dalam analisis melibatkan dua variabel yang berbeda dan analisis jenis data ini berfokus pada pemahaman hubungan dan asosiasi antara kedua variabel tersebut. Pada penelitian ini hubungan antara variabel, fungsi dan komoditi masing-masing terhadap variabel tersebut. Multivariat analisis merujuk pada pengumpulan data di mana setiap observasi atau titik sampah terdiri dari beberapa variabel atau fitur. Variabel ini dapat mewakili berbagai aspek karakteristik dan pengukuran yang berkaitan dengan fenomena yang diamati. Ketika data melibatkan tiga atau lebih variabel, maka data tersebut secara khusus dikategorikan sebagai multivariat. Tujuan metode ini adalah variabel total komoditi dari tahun 2020 sampai 2022.
properti atau adalah pasangan atasnya nilai yang informasi tanggal 14 dan Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kita sudah mempelajari mulai dari pengertian data, kita sudah mempelajari dari jenis-jenis pola, kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana caranya mengatasi anomali pada sebuah data, dan terakhir kita bagaimana cara menentukan dan merapikan sebuah data dengan graph database. Nah, kesimpulannya untuk presentasi hari ini, data itu sangat memiliki peran yang penting dalam sebuah pengumpulan informasi. Pada saat pengumpulan informasi maupun yang tadi informasinya acak mentah dan menjadi rapi karena sudah melalui beberapa proses pengolahan hingga sampai tadi kita sudah mencontohkan bagaimana caranya menggunakan sebuah aplikasi tertentu, yaitu graph database tadi. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada pertanyaan atau apa? Dipersilakan. Kan di situ kan terdapat anomali data ya. Bagaimana cara mengatasi anomali data tersebut agar data tidak keliru? Penanganan saat kita. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi boleh? Silakan, satu penanya lagi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Gibran Hafiz tentang terjadinya penanganan anomali pada data. Anomali pada data di sini sudah dipaparkan tadi oleh saudara Fajar, yang dimana ada 3 jenis anomali. Yang pertama anomali titik, yang sering juga dikenal sebagai outlier, yang dimana titik data berbeda secara signifikan dari kumpulan data lainnya. Yang kedua ada anomali kontekstual. Anomali ini adalah suatu kejanggalan yang dianggap menyimpang ketika dilihat dalam situasi tertentu seperti waktu,
lingkungan atau keadaan tertentu. Yang ketiga ada anomali kolektif. Anomali kolektif di sini mengacu pada kelompok titik data yang menampakkan perilaku tidak biasa jika dikaji secara bersamaan oleh dengan anomali lainnya. Bagaimana dan saudara Gibran habis? Apakah cukup jelas? Ya, mungkin saya bisa menambahkan tentang pertanyaan tadi. Sebenarnya bagaimana cara kita melihat dari mengetahui untuk 3 jenis anomali ini? Pertama kita harus mengidentifikasi dulu. Nah, ini statistik deskriptif, clustering, time series, dan isolation forest itu bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah anomali tersebut hingga saat akhirnya kita menemukan jenis-jenisnya. Setelah kita mengidentifikasi, setelah terus kita dapat dan mengetahui jenis-jenis anomalinya, lalu kita ada penanganan untuk anomali tersebut. Jadi pertanyaan Gibran, bagaimana cara kita menangani sebuah anomali? Ya ini ada mulai dari validasi data, data cleansing, peninjauan secara manual, terus penetapan data entry, imputation, sama terakhir ada data anomali secara berkala. Ya seperti penyembuhan aja, kita bakal terus di cross checking secara terus menerus. Ya mungkin itu penjelasan lebih lanjutnya. Ya, jika ingin ada yang ditanyakan untuk satu penanya lagi, boleh. Silakan Nova. Saya Ke depan. Perkenalkan, nama saya Novel dari kelompok 2. Saya ingin bertanya berdasarkan soal anomali kolektif. Di sini dijelaskan anomali kolektif mengacu pada kelompok titik data yang menampakkan perilaku tidak biasa jika dikaji secara bersamaan. Perilaku tidak biasa itu yang bagaimana yang biasa di anomali kolektif ini? Oke, terima kasih. Mabuk. Boleh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang data klinik ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan ukuran data menjadi semakin besar dari tahun ke tahun? Nah, apakah karena terlalu banyak informasi yang terkapsul dalam data, dan sebenarnya inilah yang membuat data klinik dan data organizing jadi mengambil porsi terbesar dalam mengolah dan memproses data. Nah, tolong jelaskan secara detail tentang data cleansing yang mana yang data yang bersih dan mana data yang kotor. Terima kasih.
Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ari dulu ya. Nopal ntar dulu. Jadi sepengetahuan saya tentang data yang mana yang sudah bersih, mana yang sudah kotor, yang masih kotor, yang telah melalui data cleansing. Nah, kenapa ada yang disebut data anomali atau data error? Nah, itu sebetulnya data kotor. Nah, sebelum dari data error dan data cleansing itu ada pengolahan data dulu. Sebelumnya itu pengolahan data. Nah, kalau sudah melalui pengolahan data masih ada error atau anomali, yaitu proses namanya proses data cleansing. Setelah melewati data cleansing sudah dipastikan sudah tidak ada anomali, sudah tidak ada error. Nah, biasanya error ini kita bahas error dulu, data error. Data error ini masih bisa dideteksi oleh sistem. Misalkan kalau sebuah kandang ayam cuma 5 meter tapi isinya ada 100 ekor dalam 5 meter tersebut, itu kan masih error ya, datanya error ya. Bisa disebut juga anomali. Nah, terkadang itu harus dicek ke tempatnya, dicek langsung ke tempatnya atau emang dipikir secara logika oleh mesin, itu masih bisa. Nah, itu dua itu, data error dan data anomali. Itu masih bisa disebut data kotor. Nah, bagaimana cara kita membersihkan sebuah data itu ya? Bisa dicek manual seperti tadi data anomali atau emang dicek oleh sistem itu sendiri. Setelah melalui data cleansing ya udah, kita itu sudah dipastikan memiliki data yang bersih. Nah, ada pertanyaan lanjutan untuk Ari? Cukup. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan oleh saudara Naufal. Di sini contoh pada anomali kolektif ialah periode suhu panas 10 hari. Itu turut dapat dianggap sebagai anomali kolektif, yang dimana anomali kolektif ini pada suhu tidak biasa karena terjadi bersamaan dan kemungkinan besar disebabkan oleh peristiwa cuaca dasar yang sama. Anomali kolektif ini yang saya jelaskan menggunakan analisis time series atau deret waktu yang tadi dijelaskan oleh saudara Fajar. Bagaimana? Terpuaskan. Ya, terima kasih untuk 3 penanya tadi. Kita juga sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Ya, sekiranya kita ada kesalahan kata dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.